sore, Ibu Bapak, dokter. Sore, Pak. Apa kabarnya? Baik ya, Mbak Rani. Baik, Pak. Sore, Pak. Terima kasih buat Bu Dokter dan Pak Dokter yang telah hadir hari ini. Ada 11 orang ya. Ada Mbak Clevi Pratama, ada Mbak Sevita, ada Pak Andrew, ada Pak Yudi, ada Bu Anissa, ada Pak Randi, ada Pak Ade, ada Bu Sapanisa, ada Bu Indah, ada Ibu Marcella, apa kabar Bu Marcella, dan Bu Rani ya. Itu ada 11 orang yang telah hadir. Saya ucapkan terima kasih sambil menunggu teman-teman yang lain. Kita bincang-bincang mulai saja pertemuan pada hari ini. Pada hari ini yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan manajemen kapasitas rumah sakit. Tentu hal ini Bapak dan Ibu sudah ada memahaminya. Namun sebelumnya saya ingin bercerita sedikit tentang manajemen kapasitas rumah sakit. Saya ingin mengecek dulu apakah suara saya terdengar. Pak. Saya mau Putus-putus ya Pak, saya ini berputus-putus ya. Bentar, betul Pak. Bentar. Mudah-mudahan nanti tidak terlalu terputus-putus. Zoom, oke. Sudah nambah satu orang lagi, ada 12 orang. Yang nambah itu siapa ya? Mbak Silvana ya. Iya, Mbak Silvana. Dah. Kalau kita cerita tentang manajemen kapasitas, kita mengetahui sejak awal, meskipun pada saat ini dan waktu-waktu sebelumnya, kapasitas rumah sakit selalu menjadi perhatian penting. Tetapi COVID-19 mengangkatnya ke prioritas yang lebih tinggi. Ini cerita ya. Mau tidak mau mungkin ada semacam hikmah lah dari kondisi pada saat itu, termasuk penggunaan teknologi. Jadi menjadi hal yang prioritas dalam mengangkat yang lebih baik tentang kapasitas rumah sakit. Administrator perlu memastikan ketersediaan saat tingkat penerimaan pasien berubah tanpa membuang sumber daya. Manajemen kapasitas rumah sakit dapat mencakup perubahan teknologi, personel, dan kebijakan di antara elemen lainnya.
ini adalah jenis perencanaan dinamis yang khusus untuk populasi dan layanan unik suatu fasilitas dan strategi yang efektif dapat memberikan manfaat yang signifikan, mulai dari penghematan finansial hingga peningkatan hasil pasien. Jadi pada dasarnya manajemen kapasitas itu tujuannya paling tidak penghematan finansial dan peningkatan hasil pasien. Bapak dan Ibu, saya belum selesai. Nah, tentu kita akan bertanya, apa itu manajemen kapasitas dalam layanan kesehatan? Sebelum khusus dalam layanan kesehatan, saya ingin mencoba menyampaikan sedikit yang dimaksud dengan manajemen kapasitas rumah sakit. Jadi pengertian secara umum, sekalipun Bapak dan Ibu sudah pada mengetahuinya, paling tidak saya hanya mengingatkan saja apa yang dimaksud dengan kapasitas rumah sakit. Manajemen kapasitas rumah sakit adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya rumah sakit agar dapat melayani pasien dengan baik. Itu secara umum dari beberapa sumber yang bisa didapatkan, sekalipun mungkin hanya sebagian dari sumber yang saya sampaikan. Nah, manajemen kapasitas yang efektif tentu dapat membantu rumah sakit meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, tentu berbagai macam sumber daya ya, dan meningkatkan kualitas perawatan pasien. Jadi diharapkan tentu dengan mengelola kapasitas dengan baik, diharapkan dapat membantu rumah sakit meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, dan meningkatkan kualitas perawatan pasien. Itu paling tidak yang diharapkan dari pengelolaan yang bisa didapatkan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen kapasitas rumah sakit. Nah, ini ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam manajemen kapasitas rumah sakit. Di antaranya perencanaan strategis, penggunaan teknologi yang inovatif, adaptasi terhadap kebutuhan lingkungan perawatan kesehatan, keseimbangan antara ruang dan sumber daya personal, keselamatan dan pengalaman pasien, serta peningkatan komunikasi antar departemen. Nah, seperti apa perencanaan yang strategis itu? Perencanaan yang strategis sebentar. Contohnya adalah perencanaan strategis pemanfaatan ruang, misalkan gitu. Ini contoh manajemen strategis rumah sakit dalam pelaksanaan kapasitas rumah sakit.
bicara tentang perencanaan strategis, misalkan ini misalkan tadi perencanaan strategis ini sangat penting untuk rumah sakit yang menghadapi tantangan keterbatasan ruang fisik dan fluktuasi pasien misalnya. Manajemen strategis dalam perawatan kesehatan membantu organisasi untuk mengidentifikasi fokusnya sehingga dapat menentukan sumber daya dan taktik yang dibutuhkan. Ini beberapa contoh manajemen strategis rumah sakit. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan eliminasi proses. Seperti apa kita hal-hal yang bertalian dengan proses. Ada yang dieliminasi, ada yang ditingkatkan, ada yang perlu dilakukan secara efektif. Jadi identifikasi dan eliminasi proses yang tidak efektif, intinya ke situ. Yang kedua, penerapan lean management. Nah, ini menyangkut tentang perencanaan strategis. Yang ketiga, implementasi teknologi untuk mendukung optimalisasi. Tentu dengan perkembangan teknologi saat ini banyak sekali yang bisa digunakan. Boleh, sebentar. Maaf sebentar. Mohon maaf ada gangguan sedikit. Ada tamu masuk, Pak. Jadi bicara manajemen strategis di sisi teknologi. Jadi banyak sekali teknologi yang bisa digunakan dalam meningkatkan layanan pasien yang bertalian dengan perencanaan strategis ini dalam meningkatkan kapasitas rumah sakit. Kemudian yang lainnya ada melakukan pelatihan untuk meningkatkan kualitas layanan. Nah, ini meningkatkan kualitas layanan dan melakukan survei kepuasan pelanggan secara berkala. Bekerja sama dengan pemerintah membuka peluang kemitraan bagi investor asing. Kalau rumah sakit pemerintah, RSUD barangkali sudah pasti tidak perlu melakukan kerjasama karena sudah bagian dari pemerintah. Melainkan sangat dimungkinkan untuk bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian adaptasi terhadap lingkungan ya, kepada kita tahu bahwa kebutuhan lingkungan perawatan kesehatan di rumah sakit adalah proses penyesuaian diri terhadap perubahan dan gangguan
adaptasi ini dapat dilakukan oleh perawat dan pasien itu sendiri. Ada beberapa hal ya, dan contoh dalam adaptasi terhadap kebutuhan lingkungan perawatan kesehatan di rumah sakit. Adaptasi lingkungan fisik. Nah, ini penting. Sebagaimana diketahui, adaptasi lingkungan fisik dapat dilakukan dengan mempertimbangkan intensitas, misalkan cahaya, material, dan zonasi ruangan. Kemudian ada adaptasi teknologi. Perawat harus mampu beradaptasi dengan teknologi baru seperti catatan kesehatan elektronik dan telemedicine, dan adaptasi terapi yang lainnya. Misalkan terapi hewan dapat membantu pasien rawat inap, anak-anak, dan remaja beradaptasi dengan lingkungan rumah sakit. Adaptasi rehabilitasi layanan. Jadi layanan rehabilitasi dapat membantu pasien beradaptasi dengan kondisi baru. Adaptasi perawatan keluarga. Tim perawatan dapat mempersiapkan keluarga pasien untuk menghadapi tantangan pemulihan. Dan ini semua tentu Bapak dan Ibu sudah terbiasa dilakukan, saya percaya dengan itu. Jadi saya tentu mengingatkan saja, mungkin Bapak dan Ibu ada yang sering kelewat atau mungkin terlupakan perawat karena terlalu berat atau banyak pekerjaannya, bisa jadi ada yang terlewatkan. Adaptasi perawatan individu, perawatan yang disesuaikan dan kebutuhan individu dapat meningkatkan kepatuhan dan hasil kesehatan pasien, dan seterusnya. Jadi hal perlu diperhatikan 5 poin ini, termasuk tadi adaptasi, kemudian keseimbangan antara ruangan dan sumber daya personal, jumlah ruangan, jumlah kamar tidur, jumlah tempat tidur, jumlah personel yang bisa melayaninya, dan lain sebagainya. Dan tentu keselamatan dan pengalaman pasien, karena ada tentu rekam medis dan lain sebagainya, dan peningkatan komunikasi antar departemen. Hal yang lain, ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kapasitas rumah sakit. Bapak dan Ibu semuanya, tentu ini menjadi satu hal yang sudah diketahui. Beberapa hal untuk meningkatkan kapasitas rumah sakit. Di antaranya bisa dilakukan adalah memenuhi kapasitas tempat tidur. Menambah kapasitas tempat tidur, misalkan menambah tempat tidur di UGD, menambah tempat tidur di ICU atau bedah, atau menggunakan ruang non-klinis sebagai ruang tambahan. Itu di antaranya. Yang lainnya adalah mengoptimalkan sumber daya staf, menggunakan penjadwalan strategis, dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi. Jadi beberapa hal untuk meningkatkan kapasitas, tentu ini semua bisa bertalian dengan materi sebelumnya, yaitu tentang perencanaan kapasitas, dan materi sebelumnya tentang peramalan demand. Nah, perhitungan peramalan demand ada yang belum saya sampaikan. Insya Allah minggu depan dengan contohnya saya sampaikan, saya kirimkan lah lewat ketua kelompok kelas ini, begitu. Jadi peramalan demand, perhitungan kuantitatifnya, kalau model kualitatif bisa dibaca ulang dengan mengumpulkan para pakar, misalkan dengan keterlibatan expert dan lain sebagainya, dimintakan pendapatnya sehingga dianalisis menghasilkan satu keputusan.
tetapi berdasarkan pada hitungan kuantitatif ada beberapa model yang bisa digunakan. Nah, kembali bahwa pengoptimalan sumber daya staff menggunakan misalkan penjadwalan strategis dan memanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi operasional. Kemudian memperbaharui teknologi, ya, memperbaharui teknologi. Jadi selain menambah kapasitas tempat tidur, salah satu contohnya mengoptimalkan sumber daya staff, kemudian memperbaharui teknologi, menggunakan teknologi yang sesuai dengan mempercepat alur pasien, misalkan begitu. Kita tahu teknologi informasi, sistem antrian dan sebagainya sekarang sudah banyak digunakan di rumah sakit. Yang lainnya adalah mengoptimalkan manajemen rekam medis, menggunakan sistem rekam medis elektronik untuk mengecek data pasien dan membuat catatan pemeriksaan secara digital misalkan. Ini juga sekarang tak bisa dihindari dan hampir semua rumah sakit sudah memiliki sistem seperti ini. Tentunya SIM RS ya kalau tidak salah. Begitu. Kemudian yang lainnya adalah memperkuat kolaborasi. Kita tahu bahwa kerjasama dengan institusi rumah sakit lain untuk meningkatkan kapasitas layanan kesehatan. Salah satunya seperti itu. Tipe A, tipe B, tipe B, tipe B, tipe A, tipe A, atau hal yang lainnya. Sangat dimungkinkan untuk bekerja sama. Nah, kemudian membuat rencana manajemen kapasitas. Membuat rencana berdasarkan kolaborasi para pemimpin dan staf di seluruh rumah sakit. Jadi membuat rencana berdasarkan kolaborasi para pemimpin dan staf di seluruh rumah sakit. Yang lainnya adalah menerapkan strategi admisi elektif. Nah, Bapak lebih tahu tentang admisi elektif ini. Menunda operasi elektif untuk menurunkan variabilitas beban kerja rawat inap, misalkan seperti itu. Dan yang lainnya adalah mengoptimalkan jadwal blok pembedahan. Memperkirakan penggunaan sumber daya rawat inap, pos bedah, dan ketersediaan kapasitas ruangan operasi. Itu tentu selama ini Bapak dan Ibu sudah melaksanakan dan menggunakannya, tetapi barangkali pihak-pihak terkait dalam tata kelola, sisi manajerial dan manajemen perlu diingatkan kembali agar memberikan layanan yang terbaik untuk kebutuhan pasien. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, Bapak dokter, Ibu dokter, apakah hal-hal seperti ini sudah biasa dijalankan atau baru sebagian, atau tidak pernah ada evaluasi, berjalan terus saja misalkan. Kita tahu ya, di sini misalkan salah satu contohnya admisi elektif, kita Bapak dan tahu merupakan satu proses penerimaan pasien yang akan menjalani operasi elektif di rumah sakit. Operasi elektif adalah prosedur yang dibutuhkan pasien tetapi tidak harus dilakukan segera, misalkan. Prosedur pendaftaran operasi elektif di rumah sakit umumnya meliputi pasien diperiksa dokter untuk menentukan tindakan operasi. Nah, ini mah pasti dijalani. Pasien menjalani rawat inap dan pemeriksaan penunjang, tentu kan seperti itu.
Pasien diperiksa dokter anestesi, ya kan? Lalu seperti itu. Pasien didaftarkan di kamar operasi jika dokter anestesi menyetujui tindakan operasi. Kemudian, ya ini kebetulan saya alami itu waktu mengurus operasi keluarga saya. Formulir pendaftaran operasi diisi dan diserahkan ke bagian terkait. Petugas membuat jadwal operasi. Jadwal operasi diserahkan kepada unit terkait. Tindakan operasi dilakukan sesuai dengan jadwal. Itu ya, barangkali jadi menerapkan strategi admisi aktif secara konsisten, konsekuen, dilaksanakan dengan sesuai dengan SOP yang ada. Nah, Bapak dan Ibu, alhamdulillah sudah ada 14 orang ya. Ada 14 orang, 15 dengan saya, menambah Mbak Peti Siti Fatimah. Ada yang punya pengalaman tentang hal-hal yang terkait dengan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas rumah sakit di antara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 poin ini? Ada Pak? Silakan Pak. Pak Ade. Iya, kalau di saya dulu pernah memang untuk meningkatkan kapasitas tempat tidur itu diperlukan saat naik kelas dari tipe C ke tipe B, di mana jadi kemudian rumah sakit khusus jadi 75 deh, 75. Nah ini semua biasanya kalau naik kelas itu baik itu RSU terus kemudian itu pasti harus menambah kapasitas kelas. Ini yang kita pikirkan benar-benar. Nah, kalau kapasitas kelasnya kalau kelasnya naik, otomatis pembayaran BPJS juga naik. Jadi dia beda antara pembayaran BPJS tipe rumah sakit tipe C dengan B itu beda. Jadi ini untuk meningkatkan ini jadi menambah income apa gitu. Kalau yang lain-lainnya sebetulnya memang seperti teknologi mungkin dari alat-alat juga itu pasti harus ada sumber daya juga. Memang kita biasanya tidak bisa nambah, akhirnya mengoptimalkan sumber daya. Kemudian untuk mereka medis ya dengan DMR yang perlu budget yang tinggi karena memang kalau budgetnya besar tentunya reka medisnya bagus. Tapi kalau misalnya budgetnya terbatas kita bisa pakai yang gratisan, tapi banyak kendala-kendalanya juga. Terus kemudian juga memperkuat kolaborasi, mungkin itu disebut dengan rujukan. Misalkan kita tidak ada CT scan, kita kerjasama dengan rumah sakit lain yang punya CT scan atau terapi misalkan HD hemodialisa yang ginjal itu. Jadi itu kolaborasi itu memang diperlukan sekali. Jadi ini semua memang untuk meningkatkan kapasitas RS. Mungkin itu aja Pak dari saya. Terima kasih. Nah, terima kasih. Kan seperti saya tadi katakan, hal ini sudah menjadi suatu standar yang memang harus dilakukan, yang harus diperhatikan dalam rangka meningkatkan kapasitas ini. Bapak dan Ibu, hari ini saya ingin Bapak dan Ibu lebih jauh memahaminya. Oleh karena itu, sebelum saya berlanjut, karena barusan saya sudah diketuk 2 kali, ada seperti Bapak kalau tiba-tiba ada rapat begitu ya Pak, ada pertemuan atau ada bedah operasi, hampir dapat dikatakan tidak bisa menghindar. Tapi saya kurang lebih tahu, tapi yang hadir awal tempo hari ada 19 atau 20 orang begitu. Nah, atau mungkin bisa lebih. Saya ingin Bapak dan Ibu membuat semacam kelompok, bisa 4 atau 5, tapi akan terbangun 5 kelompok. Nah, ini ada tugas kelompok yang harus Ibu Bapak buat. Tentu bertalian dengan semua manajemen operasional bil khusus di rumah sakit. Kalau tidak salah, ketua kelompoknya Pak Ahmad ya, atau Pak Ade.
Pak. Dokter Ade, Pak. Dokter Iya. Ade. Dokter Ade gini ya, tentu Bapak dan Ibu sekarang bisa berkomunikasi di ruang Zoom ini. Tugas kelompoknya, pertama Bapak dan Ibu membuat kelompok. Nah, ini disepakati saja siapa dengan siapa, saling kontak pada ruang ini saat ini juga. Kemudian masing-masing kelompok dalam upaya meningkatkan layanan jasa kesehatan, meningkatkan kualitas layanan terhadap pasien, atau dalam rangka meningkatkan kinerja rumah sakit gitu dan lain sebagainya. Tetapi topiknya tidak lepas dari ini. Jadi tugas kelompok, buat kelompok terdiri dari 4 atau 5 orang. Setiap kelompok membuat makalah dengan topik masing-masing. Jadi ada kelompok adalah kelompok 1, topiknya berkalian dengan perencanaan kapasitas rumah sakit, misalkan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan dan lain sebagainya. Yang kedua, topiknya adalah manajemen kapasitas rumah sakit yang dibahas hari ini secara umum, tetapi Bapak dan Ibu membuat, atau khususnya kelompok 2, manajemen kapasitas rumah sakit dalam rangka juga sama meningkatkan kualitas jasa layanan atau meningkatkan kinerja rumah sakit. Yang ketiga adalah sistem keterpaduan operasi rumah sakit berbasis IT. Nah, ini tadi kita bicara perlu memperhatikan teknologi ya. Kemudian yang kelompok 4, perancangan jasa rumah sakit. Ya. Yang kelima adalah penerapan teori antrian dalam rumah sakit. Karena kita sering sekali atau mungkin sudah biasa menggunakan dan bisa dilihat seperti apa keadaannya saat ini. Topiknya bisa di salah satu rumah sakit di mana di antara kelompok Bapak Ibu itu bekerja. Misalkan ada 4 orang, kebetulan tempat kerjanya berbeda, silahkan pilih salah satu. Atau bisa juga 4 orang bekerja dalam satu rumah sakit yang sama, tapi bagusnya berbeda lah begitu. Gitu. Nah, selain makalah dikumpulkan, juga dibuat PPT-nya dan dipresentasikan. Betul. Nah, kemudian dikumpulkannya minggu depan ya, karena kita besok Jumat Sabtu sampai tanggal 29 libur, tapi kebetulan tanggal 30 kita masuk, mulai itu terkumpul makalahnya. Nanti saya kirim alamat email saya dan nomor WA saya untuk mengumpulkan tugasnya. PPT-nya disiapkan di masing-masing. Gilirannya siapa, kita langsung aja tanggal 30 mengundinya lah begitu, sehingga nanti makalahnya sama dikerjakan dalam waktu 1 minggu, tetapi yang tampil duluan kita siapkan pada saat pertemuan tersebut. Nah, kemudian outline makalahnya ada satu-satunya latar belakang, kemudian 1-2-nya identifikasi masalah, rumusan masalah, dan tujuan penulisan makalah. Tentu misalkan tadi karena makalahnya bertalian sesuai dengan latar belakang itu, sesuai dengan topik-topik yang akan dibahas. Misalkan perencanaan kapasitas. Diduga ada berbagai macam sebab atau gap antara yang ideal dan kejadian. Nah, ini bisa menjadi suatu latar belakang. Atau kapasitas rata-rata rumah sakit secara umum di kita tidak sesuai dengan kebutuhan, atau bisa jadi kapasitasnya melebihi daripada kebutuhan atau sebaliknya, dan seterusnya gitu. Nah, bab 2-nya bertalian dengan kajian pustaka, ada teori manajemen umum, kemudian masuk kepada manajemen operasional dan manajemen yang terkait dengan topik yang dibahas.
Yang ketiga adalah sedikit lagi. Balik. Siap. Enggak. Nah, yang ketiga adalah bab 3 adalah pembahasan dan rekomendasi. 3.1-nya pembahasan, 3.2-nya adalah rekomendasi dan daftar pustaka. Itulah kurang lebih outline yang harus dibuat. Materi ini semuanya tentu menjadi sesuatu yang ada pada lingkungan rumah sakit. Tinggal bagaimana ini digali, kemudian disesuaikan dengan teori yang ada yang untuk membedahnya. Seperti apa yang terjadi keadaan yang Bapak Ibu alami di rumah sakit di salah satu yang dijadikan kajian dalam pembuat makalah ini. Ini langkah awal sebagai Bapak dan Ibu ke depan untuk menyusun misalkan rencana surat penelitian. Ini agar tidak sulit, saya kirim ke siapa ya, sekaligus dengan materi-materi sebelumnya, ke Pak Ade ya. Pak Ade. Siapa? Nah, Pak Ade sudah ada nomor di saya belum ya? Kenapa Pak? Sudah ya? Nomor HP ada kan Pak? Nomor WA saya udah ada di Bapak kan? Sudah ada Pak. Tinggal kalau ada email Pak, nanti sekalian Pak di WA. Ya, Saya kembali. maksud gua Pak Ade kirim nomor Pak Ade, kemudian nanti saya kirim email saya ke Pak Ade. Siap Pak. Nomor saya udah ada di Pak Ade belum? Kalau belum ini Sudah ada. 081. Sudah ada ya? Sudah ada Pak. Kirimkan. Baik. Oke. Tolong kirimkan. Nanti saya kirim materi yang ini Email. pertama outline makalah dan topik makalah. Tapi Bapak dan Ibu Baik. nggak usah ninggalin dulu, silakan diskusi dulu, bikin kelompok. Terus nanti laporkan kelompoknya lewat TA. Kelompok 1 siapa aja, kelompok 2 siapa aja, dan seterusnya begitu. Kemudian topiknya nanti saya kirimkan lewat WA ke Pak Ade. Itu barangkali bingung. tunggu sudah 3. Mohon maaf, Ya. tapi saya yakin dengan materi membuat makalah ini Bapak dan Ibu masuk pada silabusnya perkuliahan kita. Ya, sekarang saya tidak akan izin, silakan Bapak berdiskusi. Saya izin untuk sementara lead dulu ya, begitu. Nah, ini ya kurang lebih Baik. lainnya, dan ini topiknya gitu. Mangga dilanjut ya, begitu. Saya izin meninggalkan dulu Bangga. ya, ruangan. Tapi Yang penting itu. Oke teman-teman, mungkin kita pakai kelompok 5 kelompok yang sudah ada aja ya. Kalau nggak salah, jadi nanti biar nggak usah bikin lagi, jadi langsung aja kelompok 1 seperti biasa, Pak Andre dan teman-teman. Andre aja ya. Terus ini teh nggak ada yang nggak bisa keluar ya, nggak bisa live ya kita teh. Kita harus nunggu di mana teh ya teh?